Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran baik adik-adik, kita akan masuk pada bagian B, konsep kesamaan rasio. Permasalahan. Tahukah kalian, selain menggunakan pot, kalian dapat menggunakan polybag sebagai media tanam. Polybag adalah tempat menaruh tanaman atau bibit tanaman berupa plastik yang biasanya berwarna hitam yang terdapat lubang-lubang kecil di sisinya untuk sirkulasi air dari tanaman tersebut. Jika tidak memiliki lahan yang luas untuk menanam, kalian dapat menggunakan rak dan menyusun polybag di rak tersebut seperti yang tampak pada gambar 2.6. Satu rak dapat memuat 6 polybag. Berapa polybag yang dapat ditampung jika memiliki 3 rak? Jelaskan jawaban kalian. Nah, adik-adik tentu saja kita dapat langsung mengalihkan 6 polybag itu dengan 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Berarti ada 18 polybag yang dapat ditampung jika memiliki 3 rak. Selanjutnya, kita masuk pada bagian 1 kesamaan rasio. Eksplorasi 2.3, lahan untuk menanam bibit tanaman. Ayo bereksplorasi. Khusus untuk kelas 6, siswa diminta untuk membawa bibit tanaman dalam polybag. Pak Wayan menjelaskan kepada siswa, ketika menyusun polybag di lahan, kalian harus memperhatikan jarak seperti pada gambar 2.7. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian, Pak Wayan menjelaskan bahwa untuk lahan seluas 10 meter persegi diperkirakan dapat menampung 12 bibit tanaman. Kemudian, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. A. Tuliskan rasio lahan dan bibit tanaman dalam bentuk yang paling sederhana. B. Jika lahan yang tersedia seluas 25 meter persegi, berapa bibit yang dapat ditanam di lahan tersebut? Kemudian yang C. Apabila total bibit tanaman dalam polybag yang dibawa siswa kelas 6 berjumlah 24 bibit tanaman, berapa luas lahan yang diperlukan? Jelaskan jawaban kalian. Nah, adik-adik, mari kita masuk pada pembahasan. 2 atau lebih perbandingan yang menyatakan hubungan atau perbandingan bilangan yang sama disebut kesamaan rasio. Kesamaan rasio dapat diperoleh dari mengalihkan atau membagikan rasio dengan bilangan tertentu. Sebelumnya, mari kita perhatikan penguatan karakter berikut. Mengapa kesamaan rasio itu penting? Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga rasio yang sama penting untuk mempertahankan kualitas. Ketika rasio tidak sama, akibatnya adalah kualitasnya yang berubah. Kita belajar konsisten untuk selalu memberikan yang berkualitas. Contohnya, campuran semen dan pasir harus dalam perbandingan yang tertentu agar bangunan bisa tetap kokoh. Apabila campuran semen dan pasir itu ada yang berbeda atau ada yang lebih banyak, maka bangunan tersebut tidak akan kokoh. Nah, adik-adik, mari kita bahas. Kesamaan rasio dapat ditentukan dengan bantuan tabel rasio. Berdasarkan masalah pada kegiatan eksplorasi 2.3 pada lahan 10 meter persegi dapat menampung 12 bibit tanaman, dapat kita tuliskan tabelnya seperti berikut. Luas lahan dalam meter persegi ada 10, kemudian banyak bibit tanaman ada 12. Rasio luas lahan terhadap banyak bibit adalah rasio 10 terhadap 12. Nah, apa bentuk paling sederhana dari 10? Rasio 10 daripada 12? Nah, adik-adik, apa bentuk paling sederhana dari rasio 10 terhadap 12? Nah, perhatikan tabel 2.2 berikut.
Nah, adik-adik, kita dapat menuliskan seperti ini. Dalam tabel, kita bisa memperhatikan di sini 10 luas lahannya 10 meter persegi, kemudian banyak bibit tanaman ada 12. Kemudian 12 ini dibagi 2 menjadi 6. Karena sebelah kanan dibagi 2, sebelah kiri juga harus dibagi 2. 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa di sini sama-sama dibagi 2? Nah, kita perhatikan petunjuk cara mengerjakan berikut. Cara menentukan rasio paling sederhana adalah dengan membagi kedua besaran pada rasio dengan FPB dari kedua bilangan. Jika dalam hal ini bilangan 10 dan 12, berapa FPB dari 10 dan 12? FPB dari 10 dan 12 adalah 2, maka kedua bilangan tersebut dibagi dengan 2. Nah, adik-adik, kalian masih ingat kan bagaimana mencari FPB dari dua buah bilangan? Kalau kira-kira sudah lupa, mari kita ingat kembali. Kita akan mencari FPB dari 10 dan 12. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Maka kita harus mencari faktor-faktor dari kedua bilangan tersebut terlebih dahulu. Kemudian kita mencari persekutuannya yang mana yang paling besar. Kita cari 10. Kita ketahui bahwa 10 itu faktor-faktornya adalah 1, kemudian 2, karena 2 kali 5 kan 10, kemudian 3 tidak, 4 tidak, 5, dan 10. Apa itu faktor-faktor? Faktor-faktor itu adalah angka-angka yang apabila dikalikan menghasilkan 10. Kemudian 12. Faktor-faktor dari 12 itu 1, kemudian 2 bisa 2 dikali 6, kemudian 3 dikali 4, 4, 5 tidak ya, kemudian 6, dan 12. Nah, saat ini kita sudah dapat faktor-faktor dari kedua bilangan tersebut. Sekarang kita melihat persekutuan dari kedua bilangan tersebut. Kita lihat yang di angka 10 dan di angka 12 ada angka 1, di atas ada angka 2. 1 di 12 juga ada, berarti 1 ini merupakan persekutuan, faktor persekutuan. Yang kita cari adalah faktor persekutuan yang terbesar. Di sini ada 2 juga, dan di sini ada 2. 3 ada di bawah, tapi tidak ada di atas, dan begitu seterusnya. Jadi, yang paling besar adalah angka 2. Nah, adik-adik, jadi kita sudah dapat rasio paling sederhana dari 10 meter persegi luas lahan terhadap 12 bibit tanaman itu dapat kita sederhanakan menjadi rasio 5 terhadap 6. Rasio 5 terhadap 6. Nah, kemudian adik-adik kita masuk pada soal yang B. Jika lahan yang tersedia seluas 25 meter persegi, berapa bibit yang dapat ditanam di lahan tersebut? Nah, kita langsung buat ke dalam tabel ya adik-adik. Di sini ada luas lahan dalam meter persegi, kemudian banyak bibit tanaman. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa untuk perbandingan paling sederhana dari 10 meter persegi luas lahan terhadap 12 bibit tanaman adalah rasio 5 terhadap 6. Sehingga kita tuliskan juga di sini rasio 5 terhadap 6. Nah, yang diketahui adalah jumlah lahannya itu seluas 25 meter persegi. Sehingga pada kolom luas kita tuliskan 25. Nah, tadi di awal bahwa rasio yang paling sederhana adalah rasio 5 terhadap 6. Kemudian kita ketahui luas lahannya yang tersedia adalah 25 meter persegi. Nah, dari 5 ke 25, kita dapat ketahui bahwa kenapa dia bisa berubah itu sama-sama dikali 5. 5 dikali 5, 25. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa bibit yang dapat ditanam. Berarti sekarang kita tanya adalah banyak bibit tanamannya. Karena yang di sebelah kiri dikali 5, sehingga yang di sebelah kanan juga harus kita kali 5. Sehingga 6 dikali 5 adalah 30. Berarti bibit yang dapat ditanam pada lahan tersebut, yaitu lahan 25 meter persegi, adalah 30 bibit tanaman.
Baik adik-adik, kita lanjut lagi pada pertanyaan yang C. Apabila total bibit tanaman dalam polybag yang akan dibawa siswa kelas 6 berjumlah 24 bibit tanaman, berapa luas lahan yang diperlukan? Jelaskan jawaban kalian. Nah, kita kembali lagi tadi, rasio yang disederhanakan adalah rasio 5 terhadap 6. Kita tinggal tuliskan luas lahannya adalah 5, kemudian banyak bibit tanaman adalah 6. Yang diketahui tadi adalah 24 bibit tanaman. Sehingga kita buat di sini di tabel banyak bibit tanaman ada 24. Nah, adik-adik, kita ketahui sendiri bahwa 24 ini kita dapatkan dengan 6 dikali 4. 6 dan 4 adalah faktor dari 24. Karena sebelah kanan dikali 4, sehingga yang sebelah kiri juga harus kita kali 4. 5 dikali dengan 4. Sehingga dapat 20. Berarti luas lahan yang diperlukan adalah 20 meter persegi. Tahukah kalian, kesamaan rasio memiliki prinsip yang sama dengan pecahan senilai yang telah kalian pelajari pada jenjang sebelumnya. Dalam menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan dapat digunakan cara berikut. A per B sama dengan A kali M per B kali M. Atau A per B sama dengan A bagi N per B bagi N. Contoh, menentukan rasio yang senilai dengan rasio 10 terhadap 12 menggunakan prinsip pecahan senilai. 10 per 12 sama dengan 10 dikali 3 per 12 dikali 3. Sama-sama dikali 3. Sama dengan 30 per 36. Atau 10 per 12 sama dengan 10 dibagi 2 per 12 dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. Sama dengan 5 per 6. Jadi, contoh rasio yang senilai dengan rasio 10 terhadap 12 adalah rasio 30 terhadap 36 dan rasio 5 terhadap 6. Nah, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada bagian 2 rasio satuan. Eksplorasi 2.4. Memilih bibit tanaman. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada gambar 2.8, Ibu dan Anike sedang membeli bibit tanaman. Ibu mengajak Anike pergi ke toko yang menjual bibit tanaman. Bibit tanaman apa yang ibu cari? Tanya Anike kepada ibunya. Ibu ingin mencari bibit toga, sayang, jawab ibu. Toga, apa itu Bu? Tanya Anike penasaran. Toga adalah singkatan dari tanaman obat keluarga, yaitu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal yang dapat ditanam di lingkungan sekitar rumah, jawab ibu. Oh iya, Anike tahu. Kemarin juga sudah belajar tentang obat tanaman di sekolah bersama Pak Guru, lanjut Anike. Wah, anak ibu pintar sekali. Kalau begitu, coba Anike pilih bibit jahe merah organik yang ada di sebelah sana. Yang mana menurut Anike yang harus kita beli? Pinta ibu. Lalu, Anike menuju ke rak yang memajang bibit jahe merah. Di sana terdapat 2 paket bibit jahe merah organik seperti yang ada pada gambar 2.9. Nah, pada paket yang ini, paket 5 jahe merah dengan harga 58.000. Kemudian pada paket yang 3 jahe merah, 37.500. Jika Anike membawa uang dalam jumlah sedikit, bibit mana yang akan Anike pilih? Jelaskan alasan kalian. Nah, adik-adik, kita akan masuk pada pembahasan. Untuk menyelesaikan permasalahan pada kegiatan 2.4, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Tentukan harga satuan pada paket 3 bibit dengan bantuan tabel rasio seperti di bawah ini. Nah, berikut ini adalah contoh tabel rasio banyak bibit dengan harga paket 3 bibit. Nah, tadi dikatakan banyak bibitnya itu ada 3 di dalam kantong. Dengan harga 37.500. Nah, adik-adik dengan bantuan tabel ini kita dapat menentukan harga satuannya. Banyak bibit 3, kita akan mencari 1. Sehingga dari mana dapat 3 menjadi 1? Karena 3 dibagi dengan 3.
Karena di sebelah kiri dibagi 3, sebelah kanan juga harus dibagi 3. 37.500 kita bagi dengan 3. 37.500 dibagi 3 hasilnya adalah 12.500. Kemudian kita masuki langkah yang kedua. Tentukan harga satuan paket lainnya, yaitu paket 5 bibit dengan tabel berasio berikut. Nah, tadi dikatakan bahwa banyak bibitnya ada 5 dengan harga 58.000. Nah, adik-adik, banyak bibit 5 itu kita akan mencari harga satuannya itu kira-kira berapa. Nah, dari mana kita bisa dapat banyak bibit 5 menjadi 1? Itu karena 5 dibagi 5. Karena di sebelah kiri dibagi 5, sebelah kanan juga harus kita bagi 5. Sehingga 58.000 kita bagi dengan 5. Nah, 58.000 jika dibagi dengan 5, itu dapat harganya 11.600. Dapatlah harga satu bibit jahe itu adalah 11.600. Kemudian kita masuki langkah ketiga. Bandingkan harga satuan dari kedua bibit tersebut. Nah, kita sudah dapat. Pada paket 3 bibit, harga satuannya adalah 12.500. Kemudian pada paket 5 bibit, harga satuannya adalah 11.600. Nah, mana yang paling murah? Nah, mana yang paling murah jika teman kamu Anike tadi memiliki harus mencari yang paling murah? Tentu saja Anike akan memilih yang paket 5 bibit. Karena harganya 11.600. Nah, berdasarkan kedua tabel rasio di atas, jika Anike ingin membeli bibit dengan harga yang lebih murah, maka paket yang dipilih adalah paket yang berisi 5 bibit. Masalah pada kegiatan eksplorasi 2.4 menuntut untuk memilih paket bibit jahe merah. Melalui masalah tersebut, kalian sebenarnya diminta menentukan pilihan berdasarkan harga satuan dari bibit jahe merah. Dengan menentukan harga satuan, kalian dapat melakukan perbandingan langsung terhadap dua hal. Dalam hal ini, dua harga dari bibit jahe merah. Rasio dari harga satuan bibit jahe tersebut merupakan penerapan dari konsep rasio satuan. Nah, adik-adik, apa itu konsep dari rasio satuan? Rasio satuan adalah ketika jumlah salah satu dari dua kuantitas dalam rasio sama dengan 1. Contoh, harga paket berisi 3 bibit, yaitu 37.500. Jika dinyatakan dalam rasio adalah rasio 3 terhadap 37.500. Jadi, harga satu bibit adalah 12.500. Jika dinyatakan dalam rasio adalah rasio 1 terhadap 12.500. Nah, kita dapat pahami adik-adik, yang di atas ini adalah rasio di awal. Kemudian yang bawah ini adalah rasio yang sudah disederhanakan. Selain itu, jika kalian menentukan nilai rasio satuan atau rasio satuan terlebih dahulu, maka dapat memudahkan menentukan nilai rasio yang lain. Apabila rasio satuan telah diketahui, kalian hanya perlu mengalihkan dengan bilangan tertentu sesuai dengan nilai rasio yang diinginkan. Nah, adik-adik, ayo berpikir kritis. Toko tempat ibu membeli bibit tanaman melayani jasa antar. Ibu memutuskan untuk menggunakan jasa antar tersebut untuk mengirim bibit tanaman yang telah dibeli. Pembeli akan diberikan pelayanan gratis jasa antar jika membeli paling sedikit 5 bibit tanaman. Sebelum dikirim, bibit tanaman harus dikemas dengan baik. Waktu yang dibutuhkan untuk mengemas 6 bibit tanaman adalah 1,5 jam atau 1,5 jam. Jawablah pertanyaan di bawah ini. A. Berapa rasio per jam yang dibutuhkan penjaga toko untuk mengemas bibit tanaman? Kemudian yang B. Berapa bibit tanaman yang selesai dikemas dalam waktu 4 jam? Nah, adik-adik, mari kita jawab. Tadi dikatakan di soal bahwa untuk mengemas 6 bibit tanaman
penjaga membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam atau setengah jam. Nah, yang dipertanyakan adalah berapa rasio per jamnya. Jadi, kalau dalam 1 jam, kira-kira penjaga toko dapat mengemas berapa bibit tanaman. Nah, kita buat dalam tabel ya adik-adik. Waktu kepengemasannya adalah 1,5 jam. Kemudian bibit tanaman yang bisa dikemas adalah 6. Nah, kita harus mencari waktu pengemasannya itu dalam 1 jam. Sehingga kita dapatkan 1,5 jam itu kita bagi dengan 1,5 juga. Sehingga didapatlah 1 jam. Nah, karena sebelah kiri, ruas kiri itu kita bagi dengan 1,5, sebelah kanan juga harus kita bagi dengan 1,5. Sehingga bibit tanaman yang 6 ini kita bagi dengan 1,5. Berapa 6 dibagi dengan 1,5? Nah, adik-adik, kita sudah mempelajari ini pada materi yang lalu ya. Kita dapat membagikannya seperti ini. 6 dibagi 1,5. Nah, kita tahu sendiri bahwa 1,5 ini kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 15/10. Jadi kita langsung tuliskan 6 dibagi 15/10. Nah, adik-adik, untuk mengerjakan operasi pembagian ini, kita dapat ubah menjadi bentuk operasi perkalian dengan cara kita balik. Berarti 6 dikali 10/15. Nah, adik-adik ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 5. Sehingga 10 dibagi 5, 2. 15 dibagi 5, 3. 6 dikali 2/3. 6 dikali 2, 12. 12 dibagi 3 dapat 4. Berarti yang diperlukan penjaga toko yang dihabiskan dalam 1 jam itu dapat mengemas 4 bibit tanaman. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang B. Pada pertanyaan yang B, berapa bibit tanaman yang dapat dikemas jika tersedia 4 jam? Artinya dalam 4 jam kira-kira ada berapa bibit tanaman yang dapat dikemas oleh penjaga toko. Nah, kita lanjutkan tadi ya. Pada pertanyaan yang A. Tadi sudah didapatkan rasionya adalah rasio 1 terhadap 4. Setiap 1 jam itu bisa mengemas 4 bibit tanaman. Sehingga kita tuliskan waktu pengemasannya 1 jam dapat mengemas bibit tanaman 4. Nah, sekarang kalau dalam 4 jam, kira-kira berapa bibit tanaman yang dapat dikemas? Sehingga kita ubah di sini menjadi 4 adik-adik. 1 jam menjadi 4 jam, tentu saja kita kali 4. Karena sebelah kiri kita kali 4, sebelah kanan juga harus kita kali 4. 4 bibit tanaman yang dapat dikemas dalam 1 jam, kita kali dengan 4. 4 dikali 4, 16. Sehingga, jadi bibit tanaman yang dapat diselesaikan dikemas dalam waktu 4 jam adalah 16 bibit tanaman. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Thanks for watching. See you next time. Dan sampai jumpa kembali.